kita sudah ada dalam aturan undang-undang. Silakan teman-teman, spanduk Pataka sudah mana Pataka? Pataka teman-teman Polsek, silakan Pataka di. Pataka saja Pak, Pataka, kalau spanduk ini di Kejaksaan tadi, Pataka di depan, kawan-kawan. Pataka. Oke. Ya, silakan teman-teman yang di ujung pintu masuk gedung DPD Kabupaten Kolaka, silakan merapat. Teman-teman masyarakat, teman-teman lembaga, silakan. Pataka di depan pintu masuk DPD Kabupaten Kolaka. Ini kawan Iman, silakan koordinir untuk Pataka supaya aksi kita terdisiplin. Silakan. Karena aksi kita hari ini, teman-teman, ini hanya baru pembuka di gedung Pemda Kabupaten Kolaka. Kalau di DPR sudah 2 kali, Kejaksaan baru 1 kali, kemudian di kantor PT Pare yang ada di Bogor 1 kali. Yang sampai sebentar ini kita bergeser juga di gedung kantor Pare, meskipun misalnya di portal saja, karena orang Pare ini tidak ada hadir hari ini, karena kita sudah memberikan juga masukan terhadap kawan-kawan yang mengkoordinasi teman-teman di Pare. Bisa jadi kita sebentar bergeser di Pare karena Pare ini tidak hadir hari ini. Jangan sampai dengan tidak hadirnya ini dia pandang enteng kita. Dia pandang enteng kita seakan-akan gerakan kita ini hanya seperti ini. Tapi jangan lihat seperti ini, suatu saat bisa membesar. Kemudian bisa jadi juga gerakan seperti yang terjadi di Surakarta tahun 95. Bergeraknya masyarakat pribumi di Surakarta untuk menuntut tuntutan mengenai tenaga kerja, termasuk usaha, termasuk dampak sosial yang terjadi akibat tampak di Surakarta pada waktu itu waktu masih PT Niko. Hari ini juga kita lihat PT Pare tidak hadir, baik itu dari kalangan eksternal maupun teman-teman dari pimpinan Pare itu sendiri. Silakan teman-teman rapat, tenaga mahasiswa, kemudian ada mertua yang ingin orasi. Di sini kami persilakan. Karena hari ini kita ke gedung kantor bupati, mudah-mudahan yang hadir hari ini di sini adalah orang-orang penentu kebijakan, minimal di level-level kelas 3 yang kita berikan supaya mereka sampaikan nanti di Bupati Kabupaten Kolaka bahwasanya usulan kita adalah pembubaran komite karena tidak sesuai aturan. Yang sampai gara-gara komite ini sampai dalam hal ini Bupati Kolaka menjadi masalah bagi dia. Kalau misalnya kita sering suarakan tes total, hidup rakyat, hidup bisa, hidup rakyat pribumi, hidup masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua, teman-teman. Hari ini sudah ada di depan kita asisten 1 pemerintah daerah Kabupaten Kolaka. Sepertinya dia mewakili Bupati Kabupaten Kolaka untuk kita serahkan surat kepada Bupati Kabupaten Kolaka usulan kita supaya Komite Cesar PT Pare itu dibubarkan. Kenapa? Ini juga kebaikan dari para bupati. Jangan sampai Pasapai sebagai bupati kita di Kolaka ini tergerus-gerus juga, terbawa-bawa juga dengan adanya komite. Karena hasil pertemuan kita di DPRD Kabupaten Kolaka, sudah asisten 2 sudah mengatakan bahwasanya katanya bupati yang meng-SK-kan untuk pembentukan komite. Tetapi setelah kita baca lagi koran, setelah diwawancarai asisten 2, bukan lagi SK, tetapi nota tugas. Kalau nota tugas sangat rendah sekali untuk pengelolaan CSR. Karena apa? Tidak diikuti aturan-aturan yang ada. Karena permasalahannya asisten 2 ini adalah bawahan dari Bupati Kabupaten Kolaka, maka kami menyurat kepada Bupati, kalau tidak sesuai dengan aturan maka bubarkan Komite CSR. Karena Komite CSR ini dasarnya katanya ada pemerintah di dalam terlibat, kemudian ada orang-orang sipil yang terlibat, yang mewakili Kecamatan Baula dan Kecamatan Pemala. Tapi setelah kita telusuri, bukan perwakilan sebenarnya juga, bukan keinginan dari masyarakat Baula, bukan keinginan dari masyarakat Pemala, tapi hanya ditunjuk orang-orang komite itu sendiri. Kami sebenarnya niatnya baik. Saya ingat sekali aksi kami dulu mengenai kasus Pulau Lemo tahun 2007 dan 2008 sampai 2019,
masih Pak Buhari, begitu juga kami sering mengingatkan Pak Buhari pada waktu itu bahwasanya pengelolaan Pulau Lemo tidak boleh karena menyalahi aturan konservasi, karena di sana masuk taman wisata alam laut. Tapi karena orang-orangnya di belakangnya Pak Buhari pada waktu itu mengatakan tidak boleh dikelola, maka dikelola sehingga menjadi polemik pada waktu itu. Bisa jadi mengenai komite juga ini menjadi polemik bagi Bupati, meskipun mungkin Bupati tidak tahu menahu tentang adanya komite misalnya. Tetapi hasil RPP Pak Mustajab mengatakan itu adalah SK Bupati. Tapi wawancara di Kendari Pos lagi dia mundurkan dia itu adalah nota tugas. Makanya hari ini kami datang ke Pemda Kabupaten Kolaka. Kami mengerti bahasanya dengan adanya COVID-19 hari ini kita jaga untuk kita tidak ketemu di ruangan. Karena takut-takut berjaga jangan sampai kena COVID. Juga kami sudah sampaikan kepada DPRD untuk merekomendasikan kepada Bupati pembubaran komite. Karena tidak sesuai. Anggaran 9 miliar sangat banyak sekali. Bukan 9 juta yang dikelola tapi 9 miliar. Orang-orang yang mengerjakan 12 item pekerjaan hanya ditunjuk-tunjuk. Tidak melalui pelelangan. Itu patah lagi, menyalahi perpres. Bisa, ini masyarakat Mekonga, ini masyarakat Indonesia. Kepada kalian mulai. Pemerintah Kabupaten Kolaka tidak amnesia lagi yang katanya memberikan SK komite, lalu tiba-tiba mengalibi lagi kata-katanya, menarik dengan nota tugas. Maka dari itu, saya persilakan kepada siang hari ini di bawah terik matahari, saya panggil kepada saudari Putri Raja Cinta untuk mau dipanggul mimbar orasi ini. Hidup masyarakat, hidup mahasiswa, di sini kami menyampaikan suara rakyat mewakili para rakyat Mekonga. Pernyataan dasar pengelolaan CSR Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas ke bumi, dan 4 PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sehubungan dengan pemberian dana CSR PT Pale TBK kepada pemerintah daerah Kabupaten Kolaka kurang lebih 9 miliar yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Kolaka yang disebut Komite CS. Pembentukan Komite CSR ini dibentuk untuk melegalkan penggunaan anggaran CSR untuk menampung keluar masuknya dana CSR tersebut. Maka dibuatlah akal-akalan oleh Komite CSR dengan membuat rekening bersama oleh orang tertentu. Dana CSR juga tidak dimasukkan ke dalam kas APBD Kabupaten Kolaka. Dana CSR PT Pale TBK ini tidak diketahui oleh ketua serta anggota DPRD Kabupaten Kolaka, serta yang lebih konyolnya lagi tidak diketahui oleh wakil Bupati Kolaka. Dana CSR PT Pale hingga saat ini telah dikerjakan dengan 12 jenis kegiatan proyek yang mekanisme pelelangan atau penggadaan proyek tidak diketahui. Tiba-tiba muncul rekanan mengerjakan kegiatan proyek tanpa mekanisme transparan publik. Hal ini menimbulkan kecurigaan masyarakat dengan mekanisme yang tertutup, tidak transparan pengelolaan dana oleh orang tertentu. Patut dicurigai adanya mens rea, niat jahat, perbuatan melawan hukum, upaya yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif oleh penyelenggaraan negara, Komite CSR untuk melakukan merampok, memperkaya diri sendiri atau orang lain, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan perekonomian negara. Penggunaan dana CSR PT Pale TBK kurang lebih 9 miliar. Dengan penamparan ini kami
Forum Swadaya Masyarakat Daerah Mekongga, Himpunan Masyarakat Pengusaha Pribumi Mekongga bersama dengan masyarakat adat Mekongga menyatakan sikap mendesak Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka segera memeriksa tim Komite CSR PT Pale TBK beserta kroni-kroninya, mendesak Ketua DPRD dan anggota untuk segera merekomendasikan pembubaran Komite CSR PT Pale TBK, mendesak dengan segera kepada Bupati Kolaka untuk bersikap dan membubarkan Komite CSR PT Pale TBK, mendesak kepada pihak manajemen PT Pale untuk tidak bermain mata dan bersekongkol lagi dalam pengelolaan CSR PT Pale TBK dan segera akhiri kerjasama dengan Komite CSR dari Pemda Kabupaten Kolaka yang tidak jelas dan kembalikan pengelolaan CSR PT Pale TBK kepada perusahaan itu sendiri. Sekiranya tuntunan kami yang bertuang pada butir 1 sampai 4 tidak diperhatikan, maka kami berkesimpulan bahwa kami dituntut lagi bergerak terus dengan ekstra perdamaian perleman jalanan yang terus menerus. Salam dari kami, hidup mahasiswa, hidup masyarakat Mekongga, hidup Putri Raya Kinta. Jadi selanjutnya hari ini di bawah terik matahari pada pukul 11:20 hari ini kami akan menyampaikan dan memberikan pernyataan atau surat cinta atau surat aspirasi masyarakat daerah Pribumi Mekongga kepada perwakilan Bupati Kolaka. Terima kasih Pak Asisten 1 Bupati Kolaka. Hidup rakyat! Kami kawan-kawan sebentar kita coaching kembali tentang rencana ke PT Pale karena kita koordinasi dulu karena kawan-kawan aparat kepolisian meminta kita seperti apa modelnya, kita koordinasi dulu kawan-kawan karena di atas itu memang rutenya juga agak sedikit parah. Kemudian sound juga yang kita pesan ini sampai di sini saja, sampai ke situ. Nanti mungkin rencana ulang lebih besar lagi. Rencana A itu kita akan lakukan, rencana B sudah kita lakukan, nanti rencana A karena melihat kondisi PT Pale ini jangan sampai memang dia main-mainkan kita. Nanti kita juga akan bereaksi lagi. Tapi sebelumnya kita koordinasi dulu dengan kawan-kawan, baik itu kawan-kawan Hukoko, Longori, kemudian Pundoho, kawan-kawan Undulako. Kita ambil tempat mungkin di sana. Kita bergeser. Terima kasih kawan-kawan aparat kepolisian, terima kasih kawan-kawan polisi Pamung Praja, media pers, dan kawan-kawan Intel yang hadir hari ini. Kami koordinasi dulu untuk rencana kepala apa jadi tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi pada hari ini sudah hampir selesai dan para demonstran akan berkumpul menyusun langkah-langkah berikutnya untuk melakukan aksi demonstrasi di lokasi PT Pale, yaitu di Pomala. Kita
kita lihat panggung orasi sementara bergeser ke depan kantor DPRD Kabupaten Kolaka.